Terima kasih jawaban saudara. Untuk apa ini kontrak kuliahnya bisa ditunjukkan kemarin, Kak? Enggak, maksudnya hari pertama apa? Sudah saya kirim kan kemarin? Coba saya tak lihat. Ada yang bisa menjawab, Mbak? Coba saya lihat. Oke lah, baiklah. Sebagai pengantar ya, saya mencoba upload. Saya sharing. Oh, kontrak lihat. Wah, oh bukan, ini kontrak kuliah AIK 2, AIK 3. Oh iya, betul. Kan ibadah. Baiklah, kita bisa mulai. Belum saya share ya. Belum nampak toh Mbak itunya? Sudah, Bu. Oh, sudah kelihatan. Oke. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah. Halo? Oke. Sudah, Ibu. Jadi pada dasarnya ibadah itu kembali kepada peran dan fungsi manusia, ya, di mana manusia itu adalah sebagai ibad dan sebagai khalifatul ard. Nah, ketika dia sebagai ibad, maka segala sesuatunya harus bernilai ibadah. Memang ada ibadah-ibadah khusus dan ibadah umum, ya, yang itu memang kriteria itu memang disusun oleh para ulama, tetapi ini menunjukkan bahwa sebagai manusia kita tidak bisa lepas dari hukum Allah. Di dalam Al-Quran memang disebutkan bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Tetapi ketika kita sudah mengucap 2 kalimat syahadat, atau sudah menyadari bahwa kita itu adalah beragama Islam, karena pada umumnya orang-orang yang beragama Islam itu lebih mayoritas ya, mayoritas itu adalah agama warisan, artinya agama yang dibawa oleh
orang tuanya, tapi kemudian secara bertahap kita juga menyadari bahwa dan kita meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar dan kita tetap bertahan dengan keimanan yang telah ditanamkan oleh orang tua. Ketika dikatakan bahwa Islam itu sebagai agama warisan, lalu dia tidak punya kualitas yang baik, sudah barang tentu tidak, karena ada upaya dari orang tua untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dengan cara menyekolahkan, dengan cara mengikutkan anak-anak itu ke apa itu pendidikan Al-Quran, kemudian juga menambah pemahaman agama dalam komunitas pengajian, ya kemudian ditambah lagi sebagai negara Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, sudah barang tentu harus memiliki kurikulum agama di mana Islam harus diberikan materi keislaman, kemudian yang agama lain juga demikian. Maka itu adalah bagian dari implementasi bagaimana orang tua berusaha menguatkan keimanannya. Ya, sehingga tidak benar ketika seorang anak itu menyalahkan orang tua karena kemampuan agamanya kurang. Kenapa? Karena sebagai anak itu tidak berhenti pada anak. Artinya apa? Dia tidak berhenti pada kanak-kanak, usia kanak-kanak. Dia akan beranjak terus menjadi dewasa dan bisa membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Sehingga secara mandiri sebetulnya dia bisa mencari kebenaran. Kalau semuanya harus bergantung pada orang tua, ini adalah tidak benar. Ini adalah menempatkan dia sebagai anak, dia sebagai apa ya istilahnya. Kalau di dalam tatanan keluarga Islam itu kan ada 3 tahapan itu. Yang pertama adalah anak sebagai prajurit, kemudian anak sebagai apa ya, sebagai prajurit, kalau sebagai prajurit mana-mana kan diperintah-perintah ya, kemudian sebagai menteri, kemudian sebagai pimpinan. Ini tiga tahapan ini artinya apa? Ketika menteri dia sudah bisa memainkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban, dan sebagai pimpinan orang pertama, karena dia berkewajiban atas dirinya sendiri, setiap manusia adalah pimpinan, maka dia harus dapat menguasai nafsunya, bukan dikuasai oleh nafsunya. Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang menyalahkan orang tua karena pendidikannya tidak diarahkan pada kebenaran. Itu dia yang salah, ya, karena dia dibangun dari lingkungan yang salah. Dia juga akan mendidik anaknya yang salah juga. Nah, kemudian manusia secara keseluruhan, ya, eksistensi manusia ini adalah ada 3 unsur, yaitu jasad, akal, pikiran, dan hati. Jasad kita tahu fisik kita, ya. Kemudian akal pikiran kita adalah yang biasa dikenal dengan kolbun, ya. Kemudian hati sanubari, ini adalah ruh. Ruh ini bukan hanya sekedar ruh kehidupan, tetapi adalah potensi untuk menerima kebenaran. Kemudian hakikat dan potensi manusia. Nah, hakikat manusia adalah manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, dibebani tugas bebas memilih, ya. Jadi manusia itu bisa memilih untuk taat kepada Allah dan menolak taat kepada Allah. Itu memang diberi kebebasan seperti itu, sehingga Al-Qur'annya mengatakan
Mohon maaf teman-teman, ini ibunya keluar, mau dikonfirmasi lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi keluar saya, Mbak, ya. Iya, Ibu. Sebentar, saya masukkan lagi itunya, terus hilang semua. Sebentar, sampai. Suara saya terdengar, Mbak? Tadi saya tanya kok nggak ada yang jawab. Terdengar, Sebelum terdengar, saya Ibu. keluar. Terdengar, Ibu. Oke. Kalau nggak terdengar, tolong ya.
Baiklah, saya ulang lagi, dari hakikat manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan, ya tadi sudah saya sampaikan. Kenapa dimuliakan? Karena kita ingat kan pada saat awal penciptaan itu, ya ada satu dialog antara manusia, antara Allah dengan malaikat dan juga dengan jin, ya yang salah satunya adalah iblis. Iblis itu adalah bagian dari jin. Nah, di situ nampak bahwa apa yang akan apa yang anak manusia Allah akan menciptakan dan dikomunikasikan, yang kemudian berlanjut pada penugas apa itu perintah Allah untuk menghormat manusia, tapi kan kemudian terjadi penolakan oleh iblis. Nah, itu saja sudah menunjukkan bahwa manusia itu memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan itu, maka manusia diberikan tugas untuk dapat mempertahankan kemuliaannya itu adalah dengan pemberian tugas. Ya, karena tanpa adanya satu parameter untuk menyatakan bahwa manusia itu mulia dan tetap mulia, itu kan tidak mungkin tanpa adanya satu ujian yang dapat dilakukan manusia, kemudian dengan itu maka dapat diambil kriteria apakah si A itu memperoleh predikat A, B, C, dan lain sebagainya. Sehingga diberi apa itu bertanggung jawab. Tetapi yang bersangkutan karena Allah adalah Maha Pemurah, diberi kesempatan untuk menolak atau menerima. Ya, kemudian manusia sebagai makhluk yang dimuliakan sudah barang tentu diikuti dengan beberapa sifat, yaitu sifat lemah. Bu, kok manusia kok memiliki sifat lemah sementara dia dimuliakan? Kenapa tidak sifat kuat saja? Ini adalah bagian dari tugas-tugas manusia. Apakah dia bisa mengelola kelemahannya itu menjadi sesuatu yang baik atau justru keburukan? Ya, manusia terburu-buru. Tapi sebetulnya kalau dia bisa bersabar, perintahnya di dalam Islam kan sabar. Tapi kalau dia tidak bersabar, maka hasilnya sudah barang tentu akan berbeda ketika dia lebih bersabar, bersyukur, ya, sehingga dia introspeksinya itu baik sekali, akan mewujudkan satu bentuk perilaku di dalam menghadapi cobaan, apakah itu kebahagiaan atau kesengsaraan, itu sudah barang tentu dengan sikap yang lebih baik. Manusia bodoh, kemudian fakir, ya, memiliki satu kondisi yang seperti itu karena memang harus ditingkatkan, harus ada ikhtiar. Ya, Allah menciptakan manusia kemudian memberikan tugas sudah barang tentu dengan fasilitas. Setiap manusia bisa berbuat. Bahkan kalau kita lihat ya dalam satu kejadian yang ada di fenomena dunia ini, ya, yang ada di alam ini, khususnya adalah yang menyangkut kehidupan manusia. Kalau seorang yang boleh dikatakan difabel, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, kemudian bisa jadi motivator, maka kenapa tidak mereka yang memiliki anggota fisik yang lemah tidak bisa menjadi seperti itu? Kalau dia bisa, harusnya kita juga bisa. Nah, ini kan kembali kepada bagaimana dia mensikapi hidupnya dalam rangka mengelola kelemahannya, mengelola kebodohannya, dan mengelola kefakirannya. Ya, karena Allah sudah memberikan fasilitas. Sehingga dengan adanya kelemahan itu, maka seiring dengan potensi-potensi yang telah diberikan, ya antara lain adalah fisik, ya, dengan fisik dia dapat bergerak, kemudian dengan ruh dia dapat membedakan, ya, dengan akal dia dapat berkreativitas, maka sudah barang tentu harusnya manusia itu mampu mempertahankan kemuliaannya. Oke. Kemudian hakikat manusia adalah makhluk yang dimuliakan, dibebani tugas. Ini sudah ya tadi. Oke. Kemudian ya, Anda bisa melihat di sini
ada potensi kepemimpinan. Sekarang dalam kenyataannya ya, ketika kita berkumpul dengan dua orang, pasti ada upaya untuk mengarahkan salah satu perbuatan dan ada yang mengalah. Dan ketika seorang itu tergantung pada keputusan orang lain atau boleh dikatakan setuju dengan keputusan orang lain, maka orang lain itu saat itu adalah menunjukkan kepemimpinannya. Tetapi ketika hal itu tidak bisa diterima artinya apa? Tidak, itu bertentangan dengan pola pikirnya, maka biasanya akan membantah, ya, akan membantah sehingga terjadinya debat antara dua orang ini, sehingga diperlukan 3 orang. Sebaiknya kalau bergian 3 orang, sehingga ketika berbantah ada satu yang melerai, apakah dia mendukung si A atau dia mendukung si B. Tidak mungkin dia mendukung dua-duanya. Atau mencarikan jalan tengah. Ya, kemudian potensi manusia adalah amanah, dapat dipercaya. Ya, kenapa? Karena ini kembali kepada fitrahnya, ya, sebagai manusia yang dimuliakan. Maka ketika dia tidak mau dicurangin, tidak mau dikhianati, dia juga akan berusaha untuk amanah, untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Karena dia bisa merasakan bagaimana rasanya dikhianati, bagaimana diingkari. Kemudian manusia diberi 2 jalan, yaitu jalan takwa dan kesesatan. Artinya apa? Bukan Allah memberikan petunjuk pada manusia jalan kesesatan, tidak. Kan tadi sudah saya katakan bahwa ketika manusia ini dicipta, maka fasilitas itu sudah ada. Artinya apa? Dengan akal pikirannya dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Hanya kadang-kadang ada kemauan yang itu berbarengan dengan kemauan orang lain. Yang satu sudah menjadi haknya, yang satu belum punya. Ya, sehingga muncul perbuatan pencurian, sehingga muncul perbuatan pembegalan, karena dia berusaha untuk memperoleh hak orang lain yang dia tidak miliki. Sementara dia tidak bisa mengendalikan nafsunya untuk dapat memiliki barang itu, sehingga rambu-rambu batasan-batasan yang telah ditentukan itu dia tabrak. Di sini diangkat ya, dalam salah satu ayat Al-Quran, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu dilengkapi dengan fujur dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, tetapi telah memperoleh kemenangan bagi mereka yang berusaha untuk membersihkan, ya. Artinya apa? Dia bisa menimbang, mempertimbangkan dan berpikir bahwa itu memang keinginan saya, tapi ada batas-batas di mana saya tidak boleh melakukan, karena itu adalah hak orang lain. Faqad khaba man dassaha. Di dalam ayat ini kan jelas bahwa siapa yang mampu mengendalikan diri dan siapa yang tidak mampu mengembalikan tinggi sehingga dia menjadi tercela. Oke. Manusia dilahirkan dalam kondisi bersih dan memiliki perilaku syukur, sabar, penyantun, penyayang, tetapi juga lemah lembut. Artinya apa? Tazkiyatun nafs, ya. Manzakaha itu ya. Apa itu kekuasaan dari manzakaha, tazkiyatun nafs. Ini baru. Berdasarkan apa itu potensi-potensi yang baik inilah maka manusia sebetulnya memiliki kemampuan untuk memilih sifat yang baik. Insya Allah kalau kita memilih sifat yang baik, ya, dengan menerapkan tadi kesabaran, syukur, ya, mau mempertimbangkan akibatnya, ya, kemudian juga akibat
ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka insya Allah kita karena berada di dalam lingkungan yang baik dan kita juga melakukan kebaikan, maka akan menjadi manusia yang sukses. Ya. Sebagai contohnya saja, sebagai manusia kita tentu sudah pernah merasakan bagaimana nikmatnya santai, ya, bagaimana nikmatnya berkumpul dengan teman-teman. Tetapi kalau itu kemudian dijadikan sebagai satu aktivitas yang mayoritas, ya artinya kita kumpul dari satu tempat, kemudian kumpul lagi dari kelompok lain, atau asik dengan WA-nya, kita buka WA aja Mbak, kalau kita mau, itu 1 jam itu nggak selesai. Nggak terasa itu lama-lama kita baru sadar bahwa, oh ternyata saya buka WA sudah 1 jam. Padahal kalau 1 jam kita gunakan untuk belajar, itu kan luar biasa sekali. Sekarang kalau kita lihat ya, orang-orang profesional, orang-orang yang penyanyi yang berhasil, itu ternyata juga latihannya itu 1 hari minimal itu 2 jam 1 kali latihan. Itu tidak hanya sekali pagi. Berarti berapa jam? Sementara kita yang akademik ya, yang mempunyai basic akademis itu berapa jam kita membaca buku, berapa jam kita mempelajari mata kuliah yang sudah kita terima. Nah sekarang ini kan padahal saingannya sangat besar ya, Anda akan berjalan, Anda akan hidup dalam lingkungan yang sangat keras ya, yang membutuhkan profesional di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga tidak bisa kalau kita itu santai. Ya, namun demikian tidak berarti kita ngoyo itu tidak, artinya kita harus tanggung jawab dengan tugas kita sehari-hari. Oke. Kemudian jalan kesesatan apa bentuknya? Manusia cenderung memperturutkan hawa nafsu. Ya, tadi ya sebagaimana kita lihat mereka-mereka yang menjadi penjahat, mereka-mereka yang terlibat dalam korupsi, ya manipulasi, ya semua itu dilakukan adalah karena lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok. Tidak hanya pribadi saja, tetapi juga kelompok. Kenapa kemudian dulu Kiai Haji Hamka Profesor Hamka itu mengundurkan diri dari MUI, ketua MUI, karena menurut pendapatnya ucapan Natal, Selamat Natal itu adalah bertentangan dengan akidah dia, akidah beliau. Ya, maka ketika ditegur putusannya itu, beliau lebih memilih mengundurkan diri dari kepemimpinan. Ini salah satu contoh. Ya, ada juga banyak dari teman-teman Anda yang alumni ya, yang senior itu melepaskan diri dari pekerjaannya di satu institusi layanan kesehatan. Kenapa? Karena di situ tidak boleh berjilbab. Sementara dia tahu, dia menyadari bahwa menutup aurat itu adalah kewajiban. Dan dia juga menyadari bahwa yang memberi rezeki itu adalah bukan institusi atau bos atau direktur. Tetapi yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memang tidak ditakdirkan, kalau takdirnya di situ atau ketentuan yang ada di situ bukan takdir ya. Takdirnya di situ adalah komunitas yang tidak membolehkan mengenakan jilbab, maka dia bisa memilih tempat lain yang bisa memberikan atau memberi kelonggaran untuk mengenakan jilbabnya, mempertahankan auratnya. Itu adalah karena dia lebih memilih tazkiyah tadi, ya bukan jalan kesesatan. Nah ternyata manusia itu juga diberikan jalan kesesatan, cenderung memperurutkan hawa nafsu seperti tadi. Nanti kalau saya tidak di sini, saya nggak bisa. Ini di sini kan lebih besar gajinya dan fasilitasnya lebih baik dan lain sebagainya. Atau di sini saya justru lebih bisa menunjukkan kecantikan saya dan lain sebagainya. Alasannya kan macam-macam. Tergesa-gesa dalam menentukan satu sikap.
ya, kemudian keluh kesah kalau menghadapi ujian-ujian yang tidak sesuai dengan keinginannya, misalnya kekecewaan, kegagalan, dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nasib saya seperti itu? Padahal nasib itu kan kembali kepada ikhtiarnya. Memang ada ikhtiar-ikhtiar yang kemudian tidak berhasil, tetapi ini tidak berarti bahwa Allah itu tidak sayang pada kita. Justru ini merupakan satu cambuk. Cambuk untuk apa? Untuk kita bangkit kembali, berusaha kembali. Kemarin dalam satu komunitas organisasi perempuan itu ada istilahnya apa ya, duta entrepreneur ya. Itu kan ada finalis. Saya pernah nge-share, saya minta di-sharekan di Unimus, tapi tidak ada mahasiswa Unimus yang ikut. Padahal potensinya gede-gede. Itu ternyata apa, Mbak? Ada seorang perempuan dan dia masih remaja, usianya masih remaja ya, remaja tengahan ya, sekitar 20-an, di bawah 20. Itu dia usaha. Ternyata apa, dia gagal. Dan hutangnya sampai miliaran. Sampai mencapai 1 miliar. Coba bayangkan saya. Dia mengatakan, kalau ibu-ibu, kalau saya mau jujur, saya katakan bahwa saya pernah gagal dan saya dengan kegagalan saya masuk ke rumah sakit jiwa. Tetapi kemudian saya sadar bahwa Islam tidak membolehkan seperti ini. Hanya dia bangkit karena agamanya. Dia bangkit karena keislamannya. Kemudian dia sembuh dan kembali lagi dan dia berusaha lagi, ternyata sekarang jadi pengusaha besar. Masih muda pada usianya. Nah, ini merupakan satu contoh yang sangat menginspiratif. Untuk apanya menginspirasi? Untuk apanya? Untuk keteguhannya di dalam menghadapi kegagalan-kegagalan. Tetapi kan tidak banyak juga yang gagal kemudian keluh kesah, tidak mau berusaha lagi. Ini adalah hal yang keliru. Enggan berbuat baik. Berbuat baiknya apa? Memperbaiki perbuatannya. Ya, yang tadinya malas menjadi rajin, menjadi semangat, kemudian kufur, menutupi kenikmatan. Ya, untuk apa sih mata ini? Untuk apa sih hidung ini? Mulut ini kalau bukan untuk, ya, pendengaran ini bukan untuk mencari-cari kesalahan orang, tapi justru kebaikan orang itulah yang kita harus serap untuk dijadikan contoh. Adapun kejelekannya itu adalah untuk pembeda. Itu kan sebetulnya banyak di dunia ini. Banyak contoh yang bisa menjadi teladan kita. Kemudian kenapa kemudian ada pelajaran sejarah? Itu adalah merupakan gambaran yang baik dan yang tidak baik. Nah, yang baik itulah yang kita ikutin, kita perbaiki, kita tingkatkan sesuai dengan kondisi zaman yang tentu berbeda. Ya, kalau dulu kan melawan penjajah dengan bambu runcing, tapi bukan bambu runcingnya yang kita ikutin, semangat juangnya itulah. Kemudian bambu runcingnya ya sudah barang tentu harus dikembalikan kepada fasilitas yang ada sekarang. Bukan kemudian kita ketika terjadi peperangan misalnya di Indonesia ya, naudzubillah min dzalik, peperangan itu bagaimanapun adalah merupakan kondisi yang tidak baik, artinya tidak menyenangkan bagi semua orang, tapi kalau dalam keadaan tertentu kita harus bela bangsa, bela negara, maka ya jangan pakai bambu runcing. Ya, nanti kalau terlalu letterlek seperti itu, sama saja kita bunuh diri. Jadi dikembalikan kepada kondisi dan kemampuan yang ada. Kemudian kufur, kemudian zalim. Biasanya kalau sudah kufur itu ya zalim, dia menzalimi diri sendiri dan mungkin juga menzalimi orang lain. Kufur nikmat, tidak mau menggunakan akalnya untuk belajar, maka dia menjadi bodoh. Bodohnya itu adalah merupakan bentuk kezaliman diri sendiri. Kenapa menjadi bodoh? Kalau orang lain bisa berhasil, kenapa tidak? Tapi keberhasilan itu tidak diukur dengan uang. Ya, itu masalah rezeki. Kan beberapa ulama mengatakan, walaupun kita sudah berusaha, kalau memang
qadar Allah kita memang sudah ditetapkan seperti itu, ya sudah seperti itu. Tapi usaha kita tidak boleh berhenti. Karena kita tidak tahu di titik mana kita akan diberi rezeki yang luas. Kita kan tidak tahu, maka ikhtiar kita itu adalah merupakan jihad kita. Usaha kita yang maksimal itu ada nilai tersendiri. Ya. Kemudian kecenderungan ini adalah merupakan sifat buruk, dan kalau ini diikutin, dinikmati oleh manusia, dia lebih suka mengumbar nafsunya, membiarkan dirinya tergesa-gesa, banyak keluh kesah dan lain sebagainya, maka dia akan menemukan kegagalan hidup. Ini sudah pasti. Ya, sehingga harus berhati-hati di dalam hal ini. Kenapa ada agama? Agama itu adalah merupakan petunjuk, pembeda, petunjuk pada kesuksesan, membedakan yang baik dan yang buruk, dan sekaligus sebagai pegangan kita hidup di dunia. Kapan saja, di mana saja, untuk siapa saja. Ya. Nah, misi manusia di sini adalah sebagai bait qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Jadi itu adalah merupakan tugas manusia yang ini memiliki meliputi tugas sebagai penjaga. Penjaga apa? Alam dan isinya itu harus dijaga. Harus mampu mencukupi hidupnya dan anak keturunannya. Ya. Jadi lingkungan ini jangan dirusak. Karena kalau dirusak nanti keturunan tidak bisa menikmati. Nah, kondisinya sekarang bagaimana? Itu adalah menjadi PR kita semua, ya, Anda semua sebagai generasi muda yang nantinya akan menduduki tempat-tempat kepemimpinan, baik sebagai pimpinan di negara ini maupun di komunitas-komunitas swasta. Ya, apa itu perusahaan swasta, apa itu organisasi swasta, ya, di sana ada. Oke. Kemudian sebagai pemelihara, harus dipelihara ketika dijaga keberadaannya, ya. Kalau itu gunung, ya harus menjadi milik kita, karena negara itu, setiap negara kan ada batasan-batasannya, kan luas dan fasilitasnya itu adalah milik negara. Kalau tanpa batasan itu orang bisa keluar masuk seenaknya. Kenapa kemudian harus ada visa, harus ada paspor, ya, kemudian harus di bandara itu ada upaya-upaya batasan-batasan di mana Anda harus menyelesaikan administrasi yang sesuai dengan negara tertentu. Itu karena negara kita itu punya batasan. Ada batas-batasnya, ya, baik laut, daratan maupun udara. Maka itu yang harus dijaga keberadaannya, ya. Kemudian harus dipelihara. Dipelihara itu jangan sampai rusak. Jangan sampai kemudian cadangan minyak yang ada di bumi ini habis karena dikerok atau diperjualbelikan yang tidak mensejahterakan rakyat, itu termasuk seperti itu. Jadi artinya apa? Fasilitas yang ada di Indonesia ini adalah milik bangsa semua, untuk kesejahteraan rakyat semuanya, tidak untuk kelompok-kelompok tertentu. Maka menjadi kewajiban pemerintah untuk mengelola secara baik agar masyarakatnya menjadi sejahtera dengan pengelolaan tersebut. Sebagai bagaimana membangun negara ini, termasuk SDM-nya, karena kalau SDA-nya kok mungkin sudah banyak yang rusak atau banyak berkurang, ya karena dulu pernah ada. Sebagai membangun adalah bagaimana kita mampu membangun SDM yang baik. Kenapa kemudian di Indonesia itu semakin berkembang perguruan tinggi,
Ya, semakin berkembang juga perusahaan-perusahaan atau kantoran-kantoran yang menyerap tenaga-tenaga profesional. Ini adalah karena kebutuhan orang-orang yang punya SDM, punya sumber daya manusia, sebagai sumber daya manusia, orang-orang sebagai sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di mana sesuai dengan kebutuhan kantoran tadi, pemerintah tadi, dan lain sebagainya. Oke. Jadi sebagai makhluk, sebagai khalifah itu kita tidak cukup hidup saja, tetapi pemikiran kita, ya, keluasan pikiran kita, bagaimana kita memahami politik, walaupun kita bukan orang politik, tapi kita harus melek politik, ya, karena itu berkaitan dengan kenegaraan kita, di mana kita hidup, di mana kita berhak menyerap udara, ya, di mana anak keturunan kita nanti, anak keturunan Anda nanti juga berhak untuk hidup, orang lain juga berhak untuk hidup supaya nyaman, bahagia, ya, tidak seperti negara-negara yang diserang, dibombardir oleh negara lain. Sekarang kita tentu sudah tidak berharap lagi terjadi perang dunia, ya, karena memang itu sangat menyakitkan, sangat memprihatinkan, dan betul-betul berdampak menjatuhkan harkat manusia, ya, harkat manusia akan jatuh walaupun ada yang menang, tetapi kemudian mereka banyak yang meninggal dan banyak yang sengsara. Untuk itulah maka sebagai mahasiswa Anda juga sesekali membaca berita-berita kenegaraan sehingga bukan merupakan hal yang asing. Anda tidak hanya bertugas untuk belajar, tetapi Anda juga harus membaca apa yang terjadi di luar rumah Anda, apa yang terjadi di luar daerah Anda, apa yang terjadi di dalam negara Anda, apa yang terjadi di luar negeri Anda. Itu juga minimal ada pemahaman tentang itu, ada pengetahuan tentang itu. Oke. Kemudian ibadah sebagai penyeimbang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalamullah wajhah, ya, biasanya begitu, tapi pada umumnya radhiyallahu anhu, membagi ibadah menjadi 3 golongan. 1, ibadah karena semata-mata mengharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini dikatakan adalah sebagai ibadahnya para pedagang. Jadi ada, walaupun tidak apa-apa, ya, tidak ada masalah, karena memang ia karena budu, ia karena stain, kan. Dalilnya kan itu, engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami mintai pertolongan. Aku menyembahmu ya Allah karena aku memohon keridhaan darimu. Itu untuk kita semua, sebenarnya orang-orang awam ya semuanya seperti itu. Seperti saya juga masih berharap seperti itu. Walaupun kita berserah diri kepada Allah, apapun yang diberikan, mudah-mudahan kita tetap syukur, ya. Kemudian ibadah karena kenapa dikatakan pedagang? Karena dia mengharapkan keuntungan dari ibadahnya. Dan itu tidak apa-apa. Ihdinas siratal mustaqim. Kan kita beribadah untuk tetap berada dalam siratal mustaqim. Ada keinginan kita untuk itu. Ya, itu tidak apa-apa. Karena memang dasarnya memang ada. Kalau kita hanya menyembah Allah itu karena Engkau adalah tempat kita untuk meminta pertolongan. Bagaimana kita dapat minta pertolongan kepada Allah sementara kita tidak pernah sowan, kita tidak pernah berdoa, apalagi kita tidak pernah menyembahnya, ya kan, itu nggak mungkin, karena memang sistematikanya adalah ibadah kemudian minta tolong. Sehingga pada saat-saat nanti bulan puasa, ya, kita semua kan beribadah, melaksanakan ibadah puasa itu adalah kondisi yang baik ketika puasa kita sesuai dengan syariat, dan kemudian pada waktu itu juga digunakan untuk memohon pertolongan kepada Allah, kesuksesan hidup sebagai mahasiswa, kesuksesan hidup sebagai anak, kesuksesan hidup sebagai bagian dari anggota masyarakat. Ya, pokoknya sukses dunia akhirat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah sapu jagat, ya, semuanya itu baiklah ya Allah, terserah kepada Engkau, pokoknya berilah kami yang terbaik. Jadi selama kita masih
menimbang saya akan menjadi baik supaya orang ridho kepada saya, supaya dapat pertolongan, supaya doa-doa kita terkabul, itu dikatakan sebagai ibadahnya para pedagang. Ya, kemudian ibadah karena takut akan siksa adab Allah, ibadahnya para budak. Jadi budak Allah nggak apa-apa, jadi budak Allah nggak apa-apa. Ya, karena kita memang dicipta oleh Allah. Kita kan bersujud, coba waktu sholat kita sujud kan. Semua orang nggak ada yang nggak mau sujud. Karena memang ada aturan di mana kita harus ruku. Ruku itu kan merendahkan diri kita kepada Allah. Maka ketika kita sujud, tidak mungkin bacaannya adalah bacaan mencela apalagi menentang perintah Allah, tidak ada. Minimal subhana rabbiyal a'la, mengagungkan Allah. Kalau bisa subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma. Ya kan? Nah, seperti itu kan. Memohon ampun ketika kita bersujud. Itu kan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Dan itu yang harus dilakukan karena kita itu kecil. Kita bukan apa-apa tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ibadah yang dilakukan bukan mencari pahala atau surga, menghindari azab atau neraka, tetapi semata-mata rasa syukurnya. Jadi dia sudah lepas dari apakah saya mau dimasukkan neraka atau mau dimasukkan surga, saya syukur ya. Bahwa dia dicipta oleh Allah, maka dia seharusnya dapat mensyukuri. Saudara, saya syukur, saya itu ibadah itu adalah karena rasa syukur saya, misalnya demikian ya, karena Engkau telah menciptakan saya, memberikan kelebihan kepada saya. Adapun ini diterima atau tidak terserah Engkau ya Allah. Tapi Allah kan maha adil, sehingga oleh Allah itu diklasifikasikan ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ada yang dengan hisab, ada yang masuk neraka selamanya, ya kan seperti itu. Ada yang kekal di neraka, ada yang kekal di surga, ya kan seperti itu. Ada yang masuk neraka dulu baru masuk surga, ya semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita melihat adanya dasar iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, kenapa kita tidak berdoa untuk dimasukkan termasuk orang-orang yang memperoleh surga bersama mereka yang baik, yang soleh. Wadkhulnal jannah ma'al abrar, gitu kan ya. Fatimna jannah ma'al abrar, dan masukkan kami ke jalan surgamu bersama orang-orang yang Engkau muliakan, kan harusnya seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa kalau dia memang karena syukurnya, kemudian ya sama seperti kita dengan teman ya. Kalau dengan teman kan nggak boleh kita berbuat sesuatu karena mengharap dia berbuat baik kepada kita. Ya kalau dengan teman, tapi kalau dengan Allah itu boleh kita berbuat, kita ibadah karena kita ingin disayang oleh Allah. Ya karena dasarnya memang ada. Kita merasa lemah di hadapan Allah, memperbudak diri. Ya, karena takut dengan siksa Allah, takut dengan kemarahan Allah, itu juga boleh, tidak apa-apa. Bahkan ada salah satu sahabat itu kalau mau sholat itu seperti mukanya itu ketakutan, ya. Bahkan dia bergetar tangannya ketika mau sholat ini. Sampai ditanya, kenapa kamu apa itu kondisi kamu seperti ketakutan? Ada apa setiap kali mau sholat? Karena saya khawatir sholat saya tidak dapat diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tidak boleh, enggak apa-apa, sehingga dia mentaati sholatnya itu, melaksanakan sholatnya itu sebagai sholat yang dengan ketentuan yang ada. Sholat itu ya yang dipikirkan sholatnya, bacaan-bacaannya dia pahami, ya tidak keluar dari sholat. Ketika temannya menyentuh kakinya, alah sopo toki sinang pinggirku, oh ternyata didirik-dirik, itu namanya kan terbawa emosi ke sana, apa pikirannya itu terbawa ke sampingnya, tidak pada sholat. Oke. Selanjutnya, ibadah adalah implementasi iman dan takwa. Jadi ibadah ini adalah
implementasi nilai iman dan takwa. Sekarang kita lihat Pak ya. Dan ini sesuatu yang bagus sekali. Udah gampangannya aja senyum. Anda bertemu dengan teman Anda yang tidak mau senyum. Sebetulnya nyaman diberi senyum atau nyaman tidak diberi senyum? Diberi senyum. Nah, Nyaman diberi itu saja senyum. merupakan implementasi iman itu loh Mbak. Karena dia tahu ya bahwa salah satu sedekah itu adalah dengan senyum. Dan senyum itu dilakukan karena dia tahu ini kan bagian dari implementasi dan ketakwaan dia, keyakinan dia bahwa senyum itu adalah sesuatu yang baik yang diperintahkan Allah, maka dia lakukan itu karena mengharap ridha Allah. Karena mengharap ridha Allah itu maka ada batasan-batasannya. Jangan kemudian suami orang disenyum-senyumin ya, apalagi kalau senyum menggoda itu nggak boleh, itu namanya nggak takwa. Jadi yang namakan iman dan takwa itu ya tidak ada unsur pelanggaran terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan. Karena bisa dari senyum juga sebuah keluarga menjadi berantakan. Ya, ternyata senyumnya mendebarkan hatiku, ya kan? Kemudian si laki-laki yang diberi senyum ini akan mencari tahu, ya. Kemudian silaturahim, asalnya silaturahim ya. Kemudian tahu-tahu ada ta'aruf sementara dia sudah punya keluarga, kan itu menyakitkan sekali. Ya, jadi ada iman dan takwa, tetapi tetap ketakwaan ini maksudnya adalah tetap di dalam batasan-batasan yang dibolehkan. Apapun yang dilakukan tanpa landasan nilai ibadah, maka perbuatan itu hanya akan mendapat unsur materi. Ada masuk ke perguruan tinggi Muhammadiyah, Anda belajar diambil jurusan gizi. Kemudian itu dilakukan tanpa niat ibadah. Ya Allah, ini saya lakukan adalah karena adanya kewajiban saya menuntut ilmu. Nol, Mbak. Tidak ada nilai ibadahnya. Hanya nanti ya dapat materi, gitu aja setelah selesai. Setelah belajar Anda dapat pintar. Kemudian setelah kerja nanti karena pintar dapat uang. Karena tidak ada niat ibadah. Maka perbaharuilah niat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Anda akan memperhatikan bagaimana jerih payah orang tua mengadakan ongkos untuk studi Anda. Itu adalah sebuah amanah. Diberikan nih, saya bayarin SPP-nya ya, walaupun tidak mengatakan begitu. No, ini untuk bayar SPP. SPP dibayar itu untuk apa? Untuk bisa tetap kuliah. Dan setelah kuliah maka harus memaksimalkan ketika menyerap ilmu-ilmu yang ada di dalam perkuliahan. Itu namanya melaksanakan amanah. Kenapa itu dilakukan? Karena ini adalah bagian dari kewajiban saya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ya kan? Jadi menerima dana dari orang tua untuk belajar, untuk apa itu persediaan kehidupan sehari-hari, itu diterapkan sesuai dengan fungsinya. Itu adalah birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapak, menjaga amanah ibu bapaknya. Ya. Kemudian kalau itu dilakukan maka nilainya adalah ibadah. Apalagi ketika belajar juga pengen pintar, Allah menyatakan Iqra, ya bacalah. Ini bagian dari baca itu adalah juga ibadah. Baca apa saja yang bisa meningkatkan kualitas pikiran Anda. Maka ketika dilandasi, ya pesawatnya udah lewat, ketika dilandasi nilai ibadah, maka perbuatan itu ketika tidak dilandasi oleh nilai ibadah, maka perbuatan itu adalah maaf ya Mbak, saya masih telat. Coba Mbak, baca Mbak.
Ayo baca Mbak. Tolong dibaca ya Mbak. Nataijul ibadah, buah ibadah. Suaranya nggak dengar Mbak. Apa suara saya yang saya ya coba saya lihat. Nataijul ibadah. Mohon maaf Ibu, udah kedengeran belum? Sudah. Terima kasih. Nataijul ibadah, buah ibadah. Yang pertama meningkatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semakin meningkat penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menimbulkan rasa ketundukan yang utuh. Yang kelima, memunculkan tawakal kepada Allah. Yang keenam, rasa cinta. Yang ketujuh, roja. Yang kedelapan, taubat. 9, berdoa. Dan 10, khusyuk. Ya, ada yang mau ditanyakan di antara dampak kebaikan yang akibat dari ibadah ataupun bisa dikatakan buah ibadah, nataijul ibadah? Ada yang mau ditanyakan? Yang mana coba? Atau sudah tahu semuanya? Sudah bisa dipahami? Nah, sekarang saya coba bertanya pada Allah. Apa yang dimaksudkan coba? Ada diuraikan coba. Dicoba menguraikan. Anda menguraikan ya. Ini kebetulan apa namanya? Ini kebetulan apa? PowerPoint yang terakhir. Kita nanti sampai jam berapa, Mbak? Jam 11.40, Ibu. Halo. Jam 11. Masih ada waktu ya, 30 menit ya. Saya minta coba siapa yang mau menguraikan, meningkatkan keimanan kepada Allah. Sebetulnya sudah semua tadi sudah disampaikan ya. Tapi dengan bahasa Anda, saya ingin dengar. Meningkatkan keimanan kepada Allah. Buah dari ibadah itu akan semakin meningkat. Kita sholat semakin meningkat enggak? Nah, Anda kan sudah sholat semua. Nah, ketika sholat itu semakin meningkat enggak keimanan kita? Kok tahu keimanan kita semakin meningkat itu bagaimana buktinya? Coba siapa yang mau jawab? Saya tak buka. Mempercayai sama meyakini. Siapa Mbak namanya? Sebentar Mbak. Iya, sebentar Mbak ya. Saya tak ambil. Nanti kalau nggak dicatat hilang nanti. Oke. Ini dari D3 atau S1 ya? Satu. Mbak saya tadi S1 ya. S1 isi. Tanggalnya, tanggal berapa Mbak sekarang? 14. Halo. 14. 14. 14 bulan Maret. Maret. Oke, satu siapa? Siapa Nida. tadi yang siapa? Nida Nomor Rusida. berapa? 043. 043. Oke. Apa Mbak? Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Makanya kita Oke. meningkatnya keimanan kepada Allah. Untuk meningkatkan. Iya. Tadi kan yang Ibu tanyakan buktinya bagaimana? Yang Anda rasakan itu bagaimana? Kenapa bisa meningkat? Ya kan? Anda sholat. Begitu sholat, kok ada sesuatu ya yang Anda rasakan itu bagian dari peningkatan iman. Bagaimana tadi? Coba diulang. Sholat Anda itu merubah kepribadian Anda tidak? Merubah
rasa kedekatan Anda kepada Allah? Ya coba diceritakan, coba diulang lagi, Mbak. Masih dengar suara saya? Mbak Nida? Ibu. Apa, Mbak? Ayo diulang coba. Mempercayai dan Tadi mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Terus Oke, sudah? Oke. Yang lain mungkin mau menambahkan? saya mau coba Ibu. Apa? Saya Coba mau ini coba siapa? menjawab. Siapa? Fitria. Fitria nomor 80. 080 ya. 080. Ya. Jadi Fitria. setelah kita sholat tuh kan kayak berpengaruh ke hidup kita, kayak hidup kita lebih tenang dan kita yakin kalau Allah tuh bakalan ngabulin apa yang kita doakan kayak gitu, Bu. Bisa menjalani kehidupan lebih baik dari sebelumnya. Oke, ya. Terima kasih. Ada yang lain? Bebas ya. Saya ingin Anda berpartisipasi dalam memperluas wawasan apa yang sudah disampaikan ya, karena kalau dari Ibu saja itu sedikit. Justru dari Anda ini semua dapat berkembang gitu loh ya, dan dibiasakan untuk bicara. Yang lain coba 3 orang dalam pertanyaan yang sama. Siapa? Afifah. Iya, Bu. Oke, 024 ya. Buktinya itu tercermin pada kehidupan sehari-hari, lebih apa ya? Lebih tercermin pada kehidupan sehari-hari sehingga melakukan hal kebaikan itu lebih baik, lebih apa ya, merasa kalau dirinya itu selalu diwaspadai, apa ya, di bahwa kehidupan sehari-harinya itu dilihatkan oleh Allah. Jadi ada kesadaran, tercermin melakukan hal kebaikan, lebih terarah, lebih bisa mengendalikan diri daripada mengikuti hawa nafsu semata. Oke, sekarang terima kasih ya pada Mbak Nida, Mbak Fitria, dan Mbak Afifah yang sudah berpartisipasi untuk memperluas wawasan. Nah, sekarang saya minta yang lain ya. Yang lain, aduh ini gimana ini? Jadi kalau pertanyaan kedua Mbak coba dilihat masih ada kan pertanyaan kedua? Maksudnya apa itu buah ibadah kedua semakin meningkatkan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya kalau nggak salah ya. Ya Mbak, siapa yang mau jawab? Masih kelihatan kan PowerPoint-nya? Masih, Bu. Iya, kan bisa dibaca itu. Yang kedua, siapa yang mau jawab? Yang belum jawab ya, yang sudah menjawab jangan, karena harus berbagi pada yang lain. Semakin meningkatkan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo siapa yang mau menjawab? Semakin pasrah. Yang pasrah sama yang tidak pasrah kan beda tak orangnya? Ayo siapa yang mau membahasakan bentuknya kayak apa? Ibu mau Dari 116 loh ini. Siapa ya, Mbak Adilah atau siapa ini? Iya, Bu. Iya, 136.
136. Oke. Mungkin contoh dari yang nomor 2 itu misalkan ketika kan berhubungan dengan yang nomor 1 ya Bu, misalkan kita semakin yakin kepada Allah, kita juga jadi menerima apa adanya gitu. Misalkan nih kita mendapatkan hasil yang sebenarnya nggak sesuai sama yang kita inginkan, tapi karena kita semakin beriman kepada Allah, jadi kita menyerahkan semuanya ke Allah, kayak oh ini yang terbaik ya buat saya, seperti itu Bu. Jadi dia bukannya menyalahkan keadaan, tapi percaya kalau misalkan yang Allah kasih itu emang yang terbaik buat dia. Ya, sama ya ketika Anda tiba-tiba masuknya di prodi gizi, sementara duduknya tidak pingin di sini, tapi kok berusaha sana sini nggak berhasil juga, tahu-tahu di sini diterima. Maka itulah sudah qadar Allah, ya diterima sebagai qadar Allah. Dan yang namanya menerima juga harus berusaha semaksimal mungkin. Oke, ya terima kasih. Ada yang lain? Maaf Bu, mau bertanya Bu. Oke, bisa. Saya mau nanya, kalau bedanya antara pantang menyerah sama enggak meningkatkan penyerahan diri kepada Allah itu gimana Bu? Kayak kalau meningkatkan penyerahan diri kan kayak kita udah pasrah, udah ikhlas dengan apapun hasilnya gitu ya Bu. Nah kalau jangan kita pengen mendapatkan apa yang kita pengenkan gitu, itu gimana ya Bu? Terima kasih. Yang namanya sabar, penyerahan diri kepada Allah itu kan sebenarnya kan sabar juga kan, di situ ada unsur sabarnya. Itu tidak berarti terus nerimo eng pandang, istilahnya ya sudahlah karena saya dilahirkan dari orang miskin ya sudah saya miskin juga enggak apa-apa, enggak seperti itu. Ya, yang namanya sabar itu harus menempatkan diri. Posisi kita itu bagaimana? Kita sebagai makhluk kan kewajiban kita tadi bergerak kan. Nah, gerakannya itu kan tidak hanya duduk saja, tapi adalah bekerja sesuai dengan tugas dan kuat tanggung jawab kita pada saat itu. Kalau memang tugasnya kita pada waktu itu mahasiswa, ya sudah, tugas kita apa? Misalnya tugas kita belajar ilmu, kemudian ilmunya disuruh diapakan, ditingkatkan dalam bentuk penelitian, ya kita masuk ke sana. Kemudian ditingkatkan dalam pengabdian, ya kita masuk ke sana. Itu namanya kita pasrah kepada Allah, itu jalurnya itu dijalanin gitu loh Mbak. Tidak berarti menyerahan diri itu adalah tidak mau menantang kehidupan, itu tidak boleh. Jadi kita juga harus tahu apa iya sih, kita kan tidak tahu takdir kita kan. Kan tidak ada sertifikat takdirmu adalah miskin, takdirmu adalah pejabat, kan tidak ada seperti itu. Kita disuruh cari itu. Kenapa pada waktu kita COVID, ya kita kemudian pakai masker, itu adalah upaya. Kita sudah pakai masker juga kena juga. Itu juga tidak kemudian kita menerima begitu saja, tapi kita harus introspeksi kenapa kemarin saya kena, ya. Oh mungkin saya kurang disiplin. Oh ya saya kurang disiplin. Tapi saya sudah berusaha kena, tapi tidak kena, tapi kena juga. Ya sudahlah kita terima dengan lapang dada. Jadi yang namanya meningkatkan penyerahan diri itu tidak berarti kita mundur, menentang, tidak mau menentang takdir, artinya tidak mau memilih takdir yang lain. Karena ada takdir bodoh, ada takdir pinter, ada takdir gagal, ada takdir berhasil. Nah, kita harus berusaha itu sebetulnya saya posisinya di mana. Nah, usaha kita itulah yang namanya meningkatkan penyerahan diri. Kita pasrah. Tapi di dalam usaha kita tetap pasrah kepada Allah hasilnya. Jadi ketika kita jatuh itu tidak menderita. Ada Allah sebagai penolong. Mungkin ini bukan jalanku. Jalanku ada di tempat yang lain. Ya, usaha lagi di tempat yang lain. Ya, jika tadi saya kemukakan satu cerita, ada seorang waktu itu dia siswa, belum mahasiswa kalau nggak salah, dia gagal dan dapat dia masuk ke rumah sakit jiwa, tapi kemudian dia sadar keagamaannya ini muncul. Setelah di terapi, dia muncul, kemudian dia jadi sehat, dan akhirnya sekarang berhasil. Artinya dia memperoleh itu, oh takdir saya seperti ini. Tapi ada juga yang gagal, terus
nggak mau berusaha, akhirnya gagal betul. Itu loh Mbak ya. Bisa diterima Mbak? Bisa, terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Tadi yang bertanya siapa itu? Talita Bu, nomor 15. Oke. Kosong 15 ya? Iya Bu. Yang lain? Ya, kita punya mulut kan untuk bicara, Mbak. Nah, itu ya salah satunya. Kita punya mulut untuk bicara. Bicara, menjelaskan atau bertanya, ya. Jangan pasrah terus diam saja. Pokoknya saya diam. Oh, enggak usah takut. Apa yang ada dalam pikiran Anda, keluarkan. Salah itu biasa. Tapi jangan terus nyalahi perintah Allah ya, salah dalam berpendapat, maksudnya begitu ya. Ya, siapa tadi yang bersuara? Ismi, Bu. Mbak Ismi nomor berapa? 105. 105 ya. Ada apa Mbak Ismi? Izin menjawab yang nomor 2, Ibu. Oke. Yang nomor 2 apa itu? Semakin meningkat penyerahan diri kepada Allah itu Iya. antara lain kayak kita selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Terus selalu berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian atau apa yang kita terima. Itu Terus? termasuk penyerahan diri ya, Bu. Iya, iya. Terus Jadi jangan berprasangka buruk pada Allah. tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika berusaha dan berikhtiar. Jadi ketika kita sakit, itu nggak boleh berprasangka buruk. Ya Allah, kenapa takdirku seperti ini? Nggak boleh. Ya, justru kita introspeksi. Itu dijadikan sebagai lahan introspeksi kelemahan-kelemahan kita untuk kita angkat menjadi yang lebih baik. Ya, itu antara lain. Oke, Mbak. Bagus. Masih ada yang lain? Ini masih ada berapa menit itu? 10 menit lebih loh. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Siapa lagi yang mau bicara? Atau menjawab nomor 3? Saya Ibu. Saya Ibu. Ya, siapa? Ihsan kepada Allah. Saya Anissa. Ya, siapa? Anissa. Anissa. Ya. Nomor berapa Mbak Anissa? 061. 061. Baik Ibu, saya izin mencoba menjawab yang nomor 3 terkait dengan ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah sendiri itu merupakan berbuat baik dan semata-mata itu untuk beribadah kepada Allah. Dan saat berbuat baik itu harus berbuat yang terbaik, dan seakan-akan itu Allah itu mengawasi dan melihat seluruh amal perbuatan kita yang kita lakukan dan melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah dan beribadah sesempurna mungkin serta seikhlas mungkin dan berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah. Berbakti itu dapat berupa perbuatan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan ihsan ini itu juga menjadikan kita menjadi sosok yang mendapatkan kemuliaan dan berbagi sebagai pelindung diri kita sendiri dalam keislaman seseorang. Dan ihsan sendiri itu ada menolong dan membantu saudara kita yang terkena musibah, bersedekah dan infak, menyantuni anak yatim, dan masih banyak lagi. Begitu Ibu. Ya. Terima Terima kasih Mbak Anissa ya. Jadi jangan takut berpendapat ya. Pendapat kurang baik, pendapat salah, keliru itu adalah hal biasa. Justru kalau kita mau mengemukakan itu akan tampak yang benar yang mana, yang salah yang mana, dan harapannya ada koreksi. Kan begitu ya. Ya, yang lain nomor 4. Saya mau mencoba, Bu. Siapa?
Wiliana 004. Iya, nomor berapa, Mbak? 004, Bu. Enggak, nomor itunya Wiriana ya. 004 ya. Oke, silakan, Mbak. Menimbulkan rasa kedudukan yang utuh itu menurut saya lebih rendah hati dan selalu merasa ada yang lebih dari diri kita sehingga terhindar dari sifat yang sombong. Iya, sudah, Bu. Iya, silakan. Terima kasih. Yo, nomor berapa? 5. Siapa? Jawab, Bu. Siapa? Rizka Nurul Fatihah. Iya, Mbak Mbak siapa? Nomor berapa, Mbak? Rizka? 060 ya? Iya, betul. Izin menjawab, Bu, tentang memunculkan tawakal kepada Iya, itu nomornya berapa, Mbak? 060, Bu. Ya, oke. Ya, silakan. Memunculkan tawakal kepada Allah itu kita berpasrah diri atas segala kejadian yang terjadi di kehidupan kita itu kepada Allah. Anda menjawab nomor berapa? Nomor 5, Bu. Tawakal ya. Bentuknya apa, Mbak? Memasrahkan diri kepada Allah, menyerahkan apa yang terjadi di kehidupan kita itu sesuai dengan takdir Allah. Maksudnya gimana? Contohnya apa coba? Contoh realnya apa? Perbuatannya bagaimana, Mbak? Contohnya misal kita mengikuti suatu tes, terus kita sudah berusaha melakukan semaksimal mungkin, lalu kita berpasrah diri menyerahkan semua hasilnya kepada Allah. Gitu, Bu. Sudah, tawakkaltu 'ala Allah ya. Oke, bisa. Ya, itu apa ya perbedaannya tipis ya. Berserah diri sama tawakal itu memang saling terkait. Oke, bisa enggak apa-apa? Ya. Lanjut nomor 6. Saya, Bu. Tadi itu namanya siapa ya, Mbak? Saya 60. Oh, Rizka. Sebentar ya, Mbak, saya tulis nama. Oke, siapa sekarang? Saya, Bu, Rasya. Nomor 155. Iya, bagaimana Anda menjawab? Rasa cinta ya, Bu ya. Rasa cinta itu bagi seorang muslim itu dengan beribadah. Jadi dengan beribadah itu dapat merasakan cintanya kepada Allah dan kita pun percaya bahwa Allah juga mencintainya karena kita beribadah dengan rajin ya, Bu ya. Dan bagaimana rasa cinta itu kepada Allah itu jadi kita pendekatan diri seperti itu, pendekatan diri dan melakukan ibadah dengan ibadah sunnah juga sehingga kita dapat merasakan kehadirannya seperti itu, Bu. Jadi apalagi kalau dalam sholat itu kan kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya, Bu ya. Jadi kita tahulah apa yang kita rasakan itu dalam beribadah, terus kita juga merasakan manfaatnya seperti itu dan merasakan kebahagiaan, ketenangan akan apa yang kita lakukan gitu kepada Allah, seperti itu, Bu. Iya, Mbak Resya ya, jadi betul apa yang disampaikan. Ketika kita beribadah itu lebih diutamakan. Ya, lebih diutamakan. Artinya apa? Dalam aktivitas sehari-hari kita kan kadang masih asyik-asyiknya cerita, ya. Harus sholat, maka kita mengutamakan sholatnya, ngajak teman-teman untuk sholat bareng-bareng, yuk kita lanjutkan dengan sholat, nanti kita kumpul-kumpul lagi ya. Kemudian ketika puasa misalnya, kemudian
Bisa saja mengajak yang lain puasa ya. Ada banyak hal yang penting di situ kita lebih mengedepankan perintah Allah ya sesuai dengan kemampuan. Kenapa saya katakan sesuai dengan kemampuan? Ya kalau misalnya ada teman yang tidak bisa sholat berdiri ya boleh tetap sholat. Ya, artinya tidak ada paksaan kan di situ kan ada istilah darurat di dalam Islam. Oke, jadi apa yang dilakukan itu adalah dasarnya karena cinta sebagaimana Anda tadi sampaikan. Oke, bagus. Kemudian nomor berikutnya siapa yang mau menjawab? Saya Bu mau mencoba. Ya, kurang 5 menit. Roja, apa Roja? Roja adalah perasaan penuh harap akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya sebagai buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin contohnya ketika kita beribadah atau berbuat baik, kita berharap akan mendapatkan pahala dan surga begitu, Bu. Ya, jadi husnudzon ya. Pokoknya setiap ibadah kita insya Allah diterima Allah gitu kan. Nah, berharap diterima Allah kan sudah barang tentu sebaik mungkin kan kita lakukan ya. Jangan terus ngawur gitu kan. Artinya sesuai dengan tatanan yang ada. Sehingga harapannya juga akan baik. Tapi kalau berharap tetapi dengan mengerjakan asal saja ya itu enggak benar. Oke ya. Masih ada waktu. Tobat. Saya, Bu. Tadi siapa Iya. ya yang belum saya tulis yang terakhir tadi? Nomor berapa, Mbak? Nomor 108, Bu. 108 siapa? Retno Retno ya? Ara. Oke, selanjutnya Tobat, ayo. Saya Bu Adelia. Habis ini selesai. Saya Siapa? Adelia Bagaimana? nomor 023. 023. Taubat itu menyesali perbuatan yang seharusnya tidak dilaksanakan serta bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut dan menjauhi segala perbuatan maksiat. Bagaimana Mbak ulang? Taubat itu menyesali perbuatan yang seharusnya tidak dilaksanakan serta bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Contohnya apa Mbak? Yang penting kan contohnya bukan teorinya. Ya, seperti menjauhi segala perbuatan maksiat. Gitu. Ya contohnya apa? Maksiat banyak Mbak. Buka-buka baju ya, buka kerudungnya itu kan juga maksiat kan. Sesuatu yang tidak baik ya, yang hanya menurutkan hawa nafsu. Di kamar ya, di kamar nggak apa-apa itu namanya karena memang ada keperluan lain ya. Iya Mbak, coba contohnya apa Mbak? Halo Mbak Adela. Ya Bu. Contohnya apa contohnya? Cari contoh yang lain. Adela masih dengar suara Ibu? Masih Bu, ini sedang mencari. Contohnya apa coba? Oke, yang lain coba. Saya Ibu. Untuk lebih memperluas apa yang disampaikan itu oleh Adela. Saya Ibu mau Adelia. mencoba. Siapa ini? 106 AK. 106. Contohnya kan kayak dulu tuh kita pakaiannya terbuka, tidak berpakai hijab, mengumbar aurat, terus kemudian kan menyesali perbuatannya, sekarang jadi hijrah, menutup aurat. Mbak Atika sekarang sudah menutup aurat. Saya tanya yo pribadi. Sudah pakai hijab sekarang? Masih belajar, Bu. Oke, mudah-mudahan dapat petunjuk Allah ya. Artinya tidak hanya karena belajar saja. Dinikmati Mbak ya ketika Anda memakai hijab itu dinikmati. Dinikmati dalam kata lain dirasakan. Dirasakan
keuntungannya apa ya, kenikmatannya di mana, dan rasakan juga bahwa Allah lebih mencintai Anda yang Anda lakukan. Tapi tidak sombong ya, tidak juga berlebihan. Ya, dan jangan merasa lebih suci dari yang lain. Ya, insya Allah berhasil Mbak Adika. Ya, Bu, amin. Mbak Adha itu panggilannya apa? Atka, Bu. Atka. Adha. Ya udah. Terima kasih untuk semuanya ya, karena waktunya sudah sampai pada batasan tatap muka saya ya, dan ini sudah masuk waktu sholat zuhur ya, sebentar lagi ya. Maka saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.